Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Mataram tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 8 SMP Negeri 1 Taliwang. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan saran terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Siap. Silakan mejanya diluruskan dulu. Luruskan dulu. Kita belajar. Ini lurus, mesti lurus. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Silakan Al-Nakira memimpin temannya untuk berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dalam hati seperti yang Ya, terima kasih kepada Al-Nakira. Sekarang saya akan melakukan pengecekan kehadiran supaya Pak Guru tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Aldian Maulana Pradisha hadir. Al-Nakira Hadir. Ambrosi Ahmad Siha Hadir. Ananda Putri Cahyani Hadir. Andi Riansa. Hadir. Jadi ada beberapa orang yang sakit dan izin. Ya, semoga teman kita yang sedang sakit bisa kembali bersama kita untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang teks eksplanasi. Lebih tepatnya adalah tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk lebih jelas, Pak Guru akan memperlihatkan KD ya, silakan dilihat KD-nya dan indikatornya terlebih dahulu. Ya. Jadi kompetensi dasarnya adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengarkan atau dibaca. Jadi kalian akan menganalisis sebuah teks eksplanasi berupa kejadian alam yang didengarkan atau dibaca. Ya. Kemudian indikatornya adalah yang pertama, kalian akan mengidentifikasi struktur teks eksplorasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi
mengidentifikasi kaidah kebahasaannya. Selanjutnya menganalisis struktur. Setelah identifikasi baru menganalisis struktur, dan yang terakhir menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kemudian adapun tujuan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui diskusi kelompok. Bisa diperhatikan, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur dan kaidah kebahasaan. Kemudian selanjutnya melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, sebelum berlanjut ke eksplanasi, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Ada yang pernah mendengar teks eksplanasi? Belum pernah? Kenapa belum pernah? Belum diajarkan di kelas 7? Jadi sekarang kalian saya ingin menyampaikan ilustrasi sedikit. Apakah kalian pernah dengar sebuah kejadian tentang terjadinya proses banjir? Pernah? Atau kejadian tentang terjadinya gunung meletus? Pernah? Pernah? Itu adalah salah satu jenis teks eksplanasi. Ya. Jadi itu adalah teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu menjelaskan proses atau penyebab terjadinya suatu kejadian. Kemudian sekarang Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang penilaian. Jadi ada beberapa hal yang Pak Guru akan nilai dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah tentang pengetahuan kalian. Kemudian yang kedua sikap, dan yang terakhir adalah keterampilan. Ada 3, ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, baik. Kita masuk ke materi. Ya, sebelum kita menganalisis, kita masuk ke materi terlebih dahulu. Silakan diperhatikan ya LCD. Saya akan menjelaskan beberapa hal ya terkait dengan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu, fenomena alam maupun peristiwa sosial. Jadi proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu, baik itu fenomena alam atau kejadian sosial. Paham ya? Saya belum dengar. Paham? Kayaknya semangat ini. Nah, silakan kalian tepuk pramuka terlebih dahulu, ya, agar saraf-sarafnya yang regam. Silakan tepuk pramuka. Sekali lagi, tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Berarti masih ingat tepuk pramukanya, ya. Semoga kita selalu semangat dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya jenis dan ciri teks eksplanasi. Silakan perhatikan, ada 4 cirinya ya. Yang pertama
atau jenisnya eksplanasi kausal. Eksplanasi kausal adalah jenis penjelasan yang secara bertahap menjelaskan asal usul atau sebab, ya, sebab akibat. Misalnya, apa penyebab terjadinya banjir? Dijelaskan. Disebabkan karena apa? Ya. Kemudian eksplanasi faktorial, semacam penjelasan yang menjelaskan efek atau hasil suatu proses. Selanjutnya, eksplanasi teoritis, yaitu penjelasan mengandung spekulasi tentang kemungkinan yang mungkin muncul di balik fenomena alam. Jadi misalnya letusan Gunung Merapi dapat memicu apa, efeknya apa, ya, paham ya? Kemudian yang terakhir ada namanya eksplanasi sekuensial, misalnya urutan siklus, ya, atau rantai makanan. Misalnya proses terjadinya hujan, dijelaskan siklus-siklusnya. Yang pertama misalnya matahari, kemudian ada penguapan dan lain sebagainya. Itu namanya eksplanasi sekuensial. Ada siklus di situ. Selanjutnya lanjut ke struktur teks eksplanasi. Ya, di sini ada struktur teks eksplanasi, ada 3 ya. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi penjelasan awal. Biasanya berisi tentang latar belakang kejadian, kemudian tema yang disampaikan. Nah, itu merupakan pernyataan umumnya. Kemudian selanjutnya baru masuk ke dalam tahap penjelasan, berisi peristiwa atau kejadiannya, deretan peristiwa, kemudian sebabnya apa, prosesnya bagaimana. Nah, di situ dijelaskan di penjelasan. Dan yang terakhir baru ke interpretasi atau ulasan berupa penyimpulan. Dan di situ ada berupa pendapat, ya, menyimpulkan, dan ada berupa pendapat. Silakan diperhatikan. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi, kemudian strukturnya, ya. Ada pernyataan umum. Contoh kalimat, gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan. Nah, itu contohnya. Jadi pernyataan umum itu adalah di bagian awal. Kemudian baru masuk ke penjelasan. Gempa bumi terjadi karena pergeseran. Ada penyebabnya. Ya. Selanjutnya baru interpretasi. Oleh karena itu, biasanya ditandai dengan oleh karena itu. Ya. Sampai saat ini Gunung Merapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Silakan diperhatikan. Kaidah kebahasaan di sini ada penggunaan konjungsi. Ya, penggunaan konjungsi berupa konjungsi kausalitas. Ya, antara lain adalah menggunakan kata atau konjungsi sebab akibat. Kemudian oleh karena itu, sehingga, itu konjungsi kausalitas. Ya. Kemudian konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu. Selanjutnya penggunaan kata ganti. Nih. Nah, kata ganti teknis, ya. Kata ganti teknis adalah
Kemudian kesenian daerah bukan merupakan kata ganti orang. Ya, paham ya? Paham ya? Kalian bentuk kelompok nanti Pak Guru akan bagikan LKPD dan LKPD-nya silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Kelompoknya saya bagi 4 kelompok saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD yang berisi tentang teks eksplorasi. Kemudian nanti kalian akan menganalisis struktur dan kaidah berbahasa ya. Silakan dibentuk kelompok. Ayo, mejanya disatukan. Mejanya disatukan. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4 sampai disatukan. Baik. Mejanya disatukan. Jadi sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD, ya kelompoknya sudah ada. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD tentang menganalisis struktur dan kaidah bahasa. Silakan dikerjakan dengan teman-temannya, ya. Nih, ini satu. Silakan kalian kerjakan, waktunya 20 menit. Cukup ya. Silakan dikerjakan bersama dengan teman-temannya. Waktunya dimulai dari sekarang. Baca nanti mana sudah ditolak. Masalahnya di mana, proses kejadiannya, ya. Akan dikerjakan. Mana kelompok 2? Kelompok 2 ada? Ayo. Apa masalahnya? Ayo kelompok 3 juga ya. Ya, silakan dikerjakan. Diskusi dengan teman-temannya. Ya. Kelompok 4 juga, ayo silakan. Baca dulu, baru nanti disimpulkan. Baca dulu. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian presentasikan tugas kalian dan masing-masing kelompok
depan kelas. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang struktur teks eksplanasi. Struktur pertama, pernyataan umum terletak pada paragraf pertama, yaitu pada tahun 1825 Belanda bermaksud menyambung dan memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dengan tidak meminta izin lebih dahulu kepada Pangeran Diponegoro. Hal ini menyebabkan Pangeran Diponegoro marah karena mengesampingkan beliau sebagai wali raja sekaligus ulama karismatis dari Kesultanan Yogyakarta. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang struktur teks eksplanasi di bagian proses kejadian atau penjelasan. Usaha untuk memperkuat pertahanan internet itu ternyata cukup efektif. Pada tanggal 9 Juni 1826, dengan kekuatannya yang besar, Belanda berusaha menyerang Pleret. Usaha Belanda itu tidak berhasil. Selanjutnya, untuk meningkatkan pertahanan di Pleret, kata pengalasan diganti oleh 2 orang pemuda yang gagah berani, yaitu Sentot yang bergelar Alibasa Prawiladirja dan Pariwakusuma yang kedua-duanya masih berusia 16 tahun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami struktur teks eksplanasi di bagian ulasan. Jangan Bangkok menolakkan dan melarang Pangeran Diponegoro melakukan ruangan serta menyiapkan penyergapan secara rapi. Dengan demikian, Belanda menjalankan pengkhianatan yang kesekian kalinya. Selanjutnya, dengan pengawal yang ketat, Pangeran di Batavia lalu dibawa ke Manado. Kemudian dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar sampai wafatnya 8 Januari 1855. Jenazahnya dimakamkan di Kampung Melayu Makassar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pada teks tersebut terdapat pada kata ganti kausalitas terdapat pada kalimat. Oleh karena itu, pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion dan setiap batalion diberi nama sendiri, misalnya Turkia, Arkia, dan sebagainya. Oke, segitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja tadi hasil presentasi dari kita semua atau teman-teman kalian. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sekarang ya, setelah diskusi ini, Pak Guru ingin menanyakan ya kepada kalian, ada enggak yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran kita pada saat ini? Oh ya, Alhamdulillah, silakan disimpulkan. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Struktur ada 3, yaitu pernyataan umum, penjelasan, dan ulasan. Kaidah kebahasaan ada 3, yaitu penggunaan konjungsi, penggunaan kata ganti, dan penggunaan kata teknis. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk. Jadi ada 2 yang kita pelajari.
Yang pertama adalah struktur, kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Strukturnya ada 3, 1 pernyataan umum, kemudian 2 penjelasan, ketiga ulasan. Kemudian kaidahnya yang pertama penggunaan kata ganti, kemudian yang kedua penggunaan konjungsi, dan yang terakhir penggunaan kata teknis. Ya, sekarang setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, Pak Guru akan membagikan sebuah soal, ya, tes untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, kemampuan kalian setelah kita belajar. Ya, sekarang saya akan bagikan satu-satu, nanti silakan dikumpulkan. Ya. Ya, jadi sekarang Pak Guru sebelum menutup pembelajaran, Pak Guru ingin menanyakan kira-kira apa manfaat kita mempelajari struktur dan kaidah bahasa teks eksplanasi. Ada yang tahu manfaat kita mempelajari struktur dan kaidah teks eksplanasi adalah kita, ya, akan tahu, ya, bagaimana kita melihat fenomena atau kejadian alam atau kejadian sosial, ya, bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana prosesnya, kita sudah tahu, ya, kita bisa menyimpulkan, oh ini penyebabnya, ini prosesnya, ya, jadi seperti itu. Kalian paham bagaimana menyimpulkan, bagaimana menjelaskan proses atau kejadian sesuatu, ya. Nah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Kemudian kalian jangan lupa terus belajar, ya. Siap, Pak. Dengar, ya. Dengar. Jangan lupa terus belajar. Kemudian minggu depan silakan kalian pelajari tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Iya, Karena Pak. minggu depan kita akan mempelajari cara menulis teks eksplanasi. Iya, Pak. Eksplanasi. Ya, baik. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Ya, apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Sekarang sebelum kita tutup, silakan Al-Makfirah memimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Sikap berdoa. Berdoa semuanya, ya, sikapnya. Berdoa dalam hati kita masing-masing. Mulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.